Oke teman-teman, jadi kembali lagi channel Putu Traveling. Ya, lama nggak jumpa karena aku lama juga nggak upload video. Terima kasih udah selalu menunggu setiap video yang udah aku upload, dan terima kasih juga kalian sudah selalu menyimak videoku sampai akhir. Buat kalian yang baru join di channel ini, minta tolong bantuannya untuk like, comment, dan subscribe agar channel kita ini semakin berkembang dan tembus di angka 10.000 subscriber pada tahun depannya. Dibantu dong ya, dibantu ya. Oke, sesuai judul, pada hari ini aku tuh bakalan bahas cara buat ngedapetin driver license di Australia ya. Ini menurut pengalaman aku aja sih ya. Nah, dalam memperoleh SIM di Australia itu kalian wajib melewati dua tahap, kurang lebih mirip-mirip lah sama Indonesia ya. Yang pertama, kalian harus lolos tes komputer, atau di sini kita menyebutnya itu DKT atau Driving Knowledge Test ya. Itu kalian bisa langsung aja booking online dan datang di New South Wales Service Center terdekat ya, di suburb kalian atau di tempat kalian yang berada di Australia lah ya. Nggak mungkin kan di itu, soalnya kita nge-play SIM Australia kan ya. Setelah kalian booking, kalian tinggal datang dan bisa membawa foto ID, bank statement kalian. Bank statement kalian tuh bank statement kalian di Australia ya, dan juga Vivo check kalian. Vivo check kalian tuh maksudnya visa kalian. Visa kalian apa? Tapi kalau turis bisa nggak ya? Aku nggak tahu juga. Student sama WHV bisa sih. Ya, kalau turis aku kurang tahu juga. Nah, di dalam tes DKT ini kalian itu bakalan kayak disuruh menjawab pertanyaan kurang lebih 30 atau 40 pertanyaan gitu ya. Itu tentang seputaran peraturan yang ada di jalan juga sih. Kalau misalnya kalian pakai motor, helmnya harus standarnya yang gimana gitu. Alat keselamatan di jalan yang wajib kalian pakai itu apa aja gitu. Yang sebagai alat keamanan tambahan apa aja gitu ya. Sorry, haus banget. Lagi panas soalnya di sini kan. Oke. Nah, dan untuk biaya pendaftaran untuk DKT ini kurang lebih $51 apa $52 aku kena. Waktu ini lupa. Ya 50-an dolar lah pokoknya ya. Nah, dan di tes ini kalian wajib banget lolos, hati-hati loh. Ini pertanyaannya terlihat gampang, tapi kadang-kadang juga bisa menjebak loh. Karena nih ya, karena pertanyaannya itu kadang mereka tuh memasukkan gambar, dan gambarnya tuh gimana ya, mirip-mirip gitu loh. Nanti takutnya kalian tuh malah terkecoh, aku udah tahu jawabnya ini ya. Kayak aku juga waktu pertama tes DKT itu aku gagal karena menyepelekan. Wah, ini jawabannya, ini gampang, ini jawabnya. Dan ternyata aku salah dua. Akhirnya gagal. Pas aku tanya kan, soalnya aku sebelumnya itu kayak ada mungkin aku salah dengar info ya, atau gimana, atau aku yang salah dengar, atau nggak tahu juga gimana. Kalau misalnya kita gagal tes dalam pengambilan SIM itu, kita bakalan dapet yang plat L. Plat L itu dalam artian kita tuh masih learning. Kita bakalan dikasih license, tapi license-nya itu kita wajib ngasih plat L di motor kita gitu. Supaya orang-orang tuh lebih tahu bahwa kita itu masih learning, dan kita pun juga bakalan dikasih kayak batasan untuk kecepatan kita di jalan gitu loh. Nah, karena di sini di Australia ini untuk mendapatkan full license itu kalian wajib mengikuti tahap-tahapannya. Kayak misalnya pertama, setelah kalian lolos DKT, kalian tuh bisa ambil yang L, learning. Setelah learning kalian masuk ke pro apa itu aku lupa, pokoknya platnya P. Plat P itu pun ada dua gitu loh, dari P yang lagi satu kecepatan 90 kalau nggak salah ya, 90, dan yang lagi satunya itu agak naik sedikit gitu. Setelah P baru kita bisa ambil full license gitu ya. Nah, dan hokinya di sini, setelah aku gagal tes pertama itu ya, aku masih bisa bilang hoki sih ya. Karena apa? Karena setelah itu aku bisa langsung dapat full license.
Nah, caranya gimana? Setelah aku tuh setelah aku lolos tes DKT ini, tes yang kedua, aku booking ulang dan bayar ulang juga. Lolos tes DKT ini, aku tuh langsung booking untuk yang skill test, untuk riding testnya. Karena aku apply-nya yang motor, aku langsung apply riding testnya. Untuk gini, untuk tesnya itu aku ambilnya 2 minggu setelah aku lolos dari yang skill test. Nah, pas aku dapat nih bookingannya, aku langsung ke tempat tesnya pas hari Senin lalu. Dan di sana aku tuh kayak bingung apakah nanti aku bakalan dapat L atau bisa ke full license gitu. Soalnya aku dengar kalau kita dari Indonesia punya SIM Indonesia yang udah kita pakai kurang lebih selama 3 tahun ke belakang. Udah 3 tahun nih kita punya SIM Indonesia kita. Kita bisa langsung transfer ke full license kalau kita itu lolos skill testnya, yang riding testnya ini kalau kita lolos. Nah, dan aku kebetulan SIM Indoku aku bawa ke sini gitu loh, hokinya di sana. Jadi aku kalau misalnya aku lolos di tes skill ini, aku tuh bisa langsung transfer ke full license gitu ya. Nah, tesnya untuk yang skill test untuk gampang kok, lebih gampang malah daripada di Indo malah. Kalau di Indo kan kita kayak disuruh muter gini, kalau di sini nggak. Ya muter-muter juga sih, tapi nggak sekacau itu lintasannya gitu loh. Maksudnya arenanya nggak sekacau gitu, sirkuitnya gitu. Lebih gampang lah pokoknya ya. Nah, dan untuk skill test dan untuk DKT kalian bisa booking di aplikasi New South Wales Service. Kalian bisa download aja di app kalian, di iOS kalian atau di Google Play kalian, silahkan. Nah, dan untuk latihan tes online-nya, untuk bocorannya ini jawabannya benar-benar sama, nggak ada bedanya. Cuman palingan nanti bakalan diacak aja sama mereka gitu loh. Nah, untuk praktis tesnya itu kalian bisa download aplikasi DKT atau kalian bisa langsung aja cari di New South Wales Practice Test ya. Kalian bisa cari di iOS atau di Play Store kalian ya. Untuk itu belajar gitulah. Soalnya nanti ini dari sekian pertanyaan di tes komputer itu, kalian itu bakalan kayak ada poin-poinnya gitu. Kalau misalnya 5 pertanyaan di awal itu poinnya, kalau kalian salah satu masih oke lah gitu. Kalau misalnya nanti pertanyaan selanjutnya sekian pertanyaan sampai sekian pertanyaan itu ada poinnya. Kalau misalnya itu kalian salah satu, yang poinnya tinggi kalian salah satu dan yang lainnya kalian benar, bisa-bisa kalian gagal loh. Dan kalaupun yang poinnya kecil kalian salah 2 gitu misalkan, tapi yang poinnya gede kalian benar semua, itu lolos. Ada juga, tapi hati-hati juga. Makanya ya aku bilang kan tesnya itu gampang-gampang susah gitu loh. Makanya aku sempat gagal juga sih, karena bodoh juga nyepelein gitu loh. Nah, setelah itu kok jadi ngawur-ngawur gini ya, nggak apa-apa ya, nggak pakai naskah, nggak apa-apa. Oke, setelah itu, setelah kalian lolos tes, kalian tuh bakalan dikasih kayak surat keterangan bahwa kita itu udah lolos tes gitu loh. Dan nah ini mumpung aku ingat, kalau kalian apply driver license Australia, kalau kalian ingin yang benar-benar bisa pakai 2 jenis motor, kayak yang pakai gear dan yang otomatis, kalian mendingan pas ngelakuin skill testnya itu kalian ambil yang pakai gear ya, biar kalian bisa pakai dua-duanya. Salahnya aku di sana, aku pakai motor sendiri, soalnya aku kan beli juga di sini. Aku pakai motor sendiri, motorku itu matic gitu loh. Dan pas aku selesai skill test, aku juga baru ngeh di sana. Pas aku selesai skill test, dikasih kayak apa ya? Kayak kertas gitu yang menyatakan bahwa aku sudah lolos dan tinggal menyerahkan kertas itu ke New South Wales Service untuk apply SIM-nya, apply full license-nya gitu. Pas aku lihat, loh kok ada tulisan kayak automatic only gitu loh.
Pas aku tanya, kenapa ini kok punyaku cuma bisa di otomatis aja? Ya, kamu bookingnya pas waktu ini, latihannya kan udah ditanya, kamu mau latihannya motornya yang pakai gear, kamu mau tesnya yang pakai gear apa yang otomatis gitu dia bilang kan. Kamu kan di sana udah centangnya yang otomatis, kalau kalau kamu bookingnya pakai gear, kamu bisa pakai dua-duanya gitu loh. Nah, oh gitu ya, ya udah deh. Di sini juga aku nggak bakalan beli moge, nggak bakalan beli motor gear lah, soalnya aku kan sini beli motor cuma pakai kerja aja gitu loh. Nah, jadi dari itu aku ya udah nggak apa-apa lah, yang penting bisa full license kan. Soalnya aku tuh buat SIM ini ngikutin aturan dari pemerintah sini. Aku kan juga ada kerja part time sebagai Uber kan, jadi kurir makanan gitu. Dan Uber mulai tahun depan bulan April 2024 itu udah nggak bisa make SIM luar Australia lagi, udah nggak bisa make overseas license lagi, wajib make SIM sini gitu. Makanya aku siap-siap dari sekarang, daripada nanti aku bablas kan, malah buru-buru, mendingan prepare sekarang aja kan gitu, lebih enak lah, lebih gampang. Nah, balik lagi setelah aku dapat kertas itu, aku langsung pergi lagi ke New South Wales Service Center yang ada di Burwood, karena aku tinggalnya di Burwood. Mumpung ada kan New South Wales Service Centernya di sini, aku langsung ke sana. Aku ambil nomor antrean, habis itu dari sana aku bilang aku mau transfer SIM-ku ke full license. Terus dia nanya, SIM Indonesia kamu ada nggak? Ada, aku kasih ini. Terus dia nanya, ini kamu ngebuat SIM-nya tahun berapa? Aku bilang aja tahun 2019 gitu. Oh, langsung diambil. Dia minta Vivo checkku, foto ID ku diminta, sama bank statement ku diminta. Habis itu cat. Ditanya sama dia, kamu mau ambil yang 3 tahun apa yang lebih lama gitu dia kan. Karena aku mikirnya aku di sini kayaknya bakalan lama deh, kayaknya nyampe dah 8 atau 12 tahun itu di sini nanti kan. Karena aku tanya, yang paling lama yang kamu bisa itu berapa tahun gitu untuk apply SIM-nya ini? Dia bilang 10 tahun gitu kan. 10 tahun. Berapa itu ongkosnya? Kan aku gituin. Dia bilang $386 atau kurang lebih 3.900.000-an lah ya. 3.800.000-an lah. Untuk 10 tahun kan worth it nggak sih? Worth it sih menurutku. Soalnya pas aku tanya kalau yang 3 tahun berapa, dia bilang $128. Ya, $128. Jadi mendingan aku ambil 10 tahun kan, daripada aku ngurusin ini aja terus nanti nggak sempat kerja, nggak sempat sekolah juga. Mendingan aku ya ambil yang 10 tahun. Dan habis itu dia ngasih aku tuh kayak kertas, kayak apa ya aku bilang ya, kayak surat jalan lah istilahnya. Dia ngasih aku kertas yang bisa aku pakai kalau misalnya nanti aku kena random check, bisa kasih lihat itu ke polisnya. Ini kamu bawa sebelum SIM kamu datang, nanti SIM kamu bakalan diantarin ke rumah lewat pos dalam kurun waktu 2 minggu. Habis itu aku bawa, aku bayar, tes, pulang, dan SIM-nya datang. SIM-nya itu seperti ini, ntar dulu. Agak gelap ya. Bukan. Nah, ini kalau buat kalian yang belum tahu foto ID, ini foto ID. Ada mukaku di sana terpampang kayak kriminal. Dan ini SIM-nya. Ini SIM-nya. Driver license. Berlaku sampai 16 Oktober 2033. 10 tahun men. 10 tahun kan. Nah, dan pas kita buat SIM itu juga ditanya, kamu mau foto ulang apa kamu mau pakai foto kamu yang di foto ID? Makanya sama sekarang. Kan sama. Nah, dan di sini teman-teman, kalau kalian udah punya SIM ini, SIM Australia, kalian udah nggak perlu ini sebenarnya.
Nah, nggak perlu ini. Soalnya ini juga udah kayak kita di Indo gitu, bisa mewakili KTP kan. SIM itu kan bisa mewakili KTP juga gitu. Ini ibarat KTP aku di sini gitu loh. Nah, karena dulu aku belum ada planning buat beli motor, buat kayak bikin SIM sini itu kan belum ada. Soalnya kan aku tuh masih kayak yang belum tahu peraturannya bahwa tahun depan tuh bakalan wajib pakai SIM sini gitu. Jadi aku buat ini buat jaga-jaga, soalnya nanti kita kemana-mana pun mesti pakai ini. Masuk ke misalnya kalian suka nonton sinema dan diminta ini juga, suka dugem gitu misalnya, minta ini juga. Walaupun aku nggak terlalu suka dugem sih, jarang-jarang. Nggak pernah sih di sini, di Bali aja. Oke. Dan ini udah aman sekarang. Oke, itu aja pengalaman aku selama membuat SIM. Jadi total ongkosnya itu $50 ditambah 380 kurang lebih 400-an lah. 400 sekian dolar, dan aku bisa pakai 10 tahun. Worth it nggak sih? Worth it dong, worth it banget ya. Itu aja sih. Oke, maaf kalau penjelasannya agak ngawur. Udah dari komputer test langsung pindah ke skill balik lagi ke komputer test karena aku tuh nggak pandai banget ngatur naskah. Sorry banget. Semoga kalian paham. Dan kalau kalian nggak paham, silahkan komentar di bawah sini. Nanti bakalan aku balas satu persatu kalau aku sempat ya. Tapi aku usahain balas kok ya. Sesibuk-sibuknya aku pasti baca komenan kalian. Kalau misalnya komenan kalian tuh tentang hal-hal yang udah pernah aku upload, pasti nggak aku balas. Jadi buat kalian yang komen yang aku balas, kalian cek lagi deh video-video aku, pasti udah aku upload artinya. Kalau yang misalnya aku balas, berarti aku belum bahas tentang itu gitu loh ya. Baik, buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya Putu Traveling, see you on next video. Terima kasih.